Kemudian masukkan juga emulsifier. Emulsifier ibu-ibu bisa pakai SP, Ovalet maupun TBM ya. Kemudian masukkan garam ibu-ibu, pakai 1/4 sendok teh garam. Untuk apa garam? Untuk mengikat rasa. Jadi kebanyakan orang tidak menggunakan garam, tapi kalau kita pakai garam supaya mengikat rasa. Kemudian 1/4 vanili, 1/4 sendok teh vanili. Nah, sekarang dengan kecepatan tinggi kita aduk sampai mengembang dan berjejak. Sambil menunggu telur, kita siapkan untuk coklatnya. Ada dark coklat dengan berat sekitar 50 gram. Kita beri minyak 40 ml. Dan kita beri margarin sebanyak 50 gram. Jadi 1:1 dengan dark coklatnya. BCC. Nah, ini kita lelehkan Bapak Ibu. Untuk brownies sugar ini saya tidak pakai loyang, tapi saya menggunakan cetakan aluminium seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa langsung dimakan per orang. Nih, nanti jadinya begini ya. Jangan sampai coklatnya mendidih Bapak Ibu ya. Asal cair aja, kita matikan apinya. Nah, kalau adonannya sudah mulai seperti ini, nah, jadi begini Bapak Ibu Saudara, dia sudah mengembang, warnanya berubah menjadi putih, dan nih ya, kalau kita perhatikan, dia berjejak, tuh, berjejak adonannya, jadi bisa turunnya lama, jadi kayak membentuk-bentuk gitu ya. Jadi nggak lagi cuer. Nah, itu namanya berjejak. Nah, kalau sudah seperti ini adonannya, bisa kita pakai. Kita ambil aja. Kemudian, untuk langkah berikutnya,
kita rapikan dulu ya, sayang, adonannya di sini supaya nggak terlalu terbuang banyak. Nah, sekarang kita masukkan tepungnya, Bapak Ibu. Ini bisa kita campurkan dulu tepung dan coklat. Di sini kita menggunakan 50 gram mocaf dan 20 gram coklat bubuk. Ini bisa kita campur dulu untuk memudahkan. Kemudian kita berikan juga baking powder, seperempat sendok teh baking powder. Kita campurkan juga. Nah, setelah ini kita masukkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit ke dalam adonan telur. Saya memilih untuk menggunakan spatula. Kenapa? Karena ini brownies tidak membutuhkan hasil cake yang mengembang. Jadi beda dengan bolu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan spatula juga untuk memudahkan dalam mengaduk. Kalau pakai mixer tadi kita lihat ya, tepungnya debu tepungnya lari-lari kemana-mana gitu ya. Nah, karena tidak dibutuhkan untuk mengembang, jadi tidak diharuskan menggunakan mixer. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan mixer juga boleh, tapi ambil speed yang terendah supaya tepungnya tidak berterbangan. Sedikit demi sedikit kita masukkan tepungnya, diaduk sampai semuanya tercampur. Nah, setelah tepung ini tercampur, nanti baru kita masukkan coklat lelehnya. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang diet vegan, Bapak Ibu juga bisa membuat brownies ini dengan cara coklat bubuknya Bapak Ibu rubah menjadi dark coklat. Jadi coklat yang asli ya, dark coklat. Kemudian untuk gula pasir, Bapak Ibu bisa ubah menjadi gula semut. Untuk margarin dan minyak sayur diperbolehkan karena margarin terbuat dari tumbuhan ya, bukan dari lemak hewan. Kalau butter tidak disarankan untuk Bapak Ibu yang sedang diet vegan. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan coklat lelehnya. Nah, coklat leleh ini tadi sudah ada margarin dan minyaknya. Sebagai trik Bapak Ibu, dalam pembuatan cookies, dalam pembuatan cake ataupun brownies, jangan langsung dimasukkan margarinnya. Sedikit demi sedikit saja. Saya bagi 3 tahap. Nah, ada trik lagi. Karena margarin leleh maupun minyak itu kalau dimasukkan ke adonan, dia langsung turun ke bawah. Jadi
Bapak Ibu, kita harus mengaduk sampai benar-benar rata sampai ke bawah. Jadi jangan cuma aduk di permukaan. Jadi kita aduk benar-benar sampai ke bawahnya, kita putar seperti itu. Karena margarinnya biasa turun sampai ke bawah ya. Nah, sedikit demi sedikit aja supaya rata tercampur. Karena pengalaman saya, Bapak Ibu Saudara, saya pernah langsung saya tuang dan akhirnya hasilnya kurang maksimal. Nah, dari situ jadi ada pengalaman. Jadi jangan langsung dituang keseluruhan, tapi kita tuang pelan-pelan sampai semuanya rata. Brownies ini adalah salah satu olahan yang sangat cukup mudah untuk dilakukan, khususnya untuk pemula ya. Nah, sambil mengolah adonannya, jangan lupa kita panaskan kukusan. Terima kasih. Saya dibantu menghidupkan kompornya. Pastikan kukusan jangan lupa dipanasin dahulu. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menggunakan loyang, siapkan loyang dengan dialasi kertas roti dan juga dioles minyak atau margarin cair. Kalau nggak punya kertas roti, cukup dengan diolesi minyak atau margarin cair. Nah, pastikan teraduk rata dan sempurna ya Bapak Ibu. Pastikan di bawah-bawahnya itu tidak ada lelehan margarin maupun coklat lelehnya tadi yang belum tercampur. Kan warnanya beda ya. Nah, setelah semuanya tercampur, kita akan cetak. Nah, Bapak Ibu Saudara, adonan brownies ini satu. Kalau Bapak Ibu tidak menghendaki membentuk brownies seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai loyang. Kemudian Bapak Ibu juga bisa variatif memberi keju. Nah, ini bisa dimasukkan keju parut di dalamnya supaya lebih yahut. Jadi nggak cuma ditabur di atas gitu ya. Jadi di dalam ketika sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa campurin coco chip ataupun keju, bisa. Kemudian dituang ke loyang dan dikukus. Nah, sekarang kita akan tuang ke dalam cetakan. Takarannya seberapa banyak? Bapak Ibu Saudara cukup memasukkan sepertiga bagian aja, karena nanti dia akan sedikit mengembang. Brownies tetap akan mengembang, tapi tidak seperti bolu. Nah, di sini saya menggunakan sendok sayur ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ambil 1 sendok sayur, masukkan ke loyang aluminium. Jika Bapak Ibu rasa masih kurang, ini baru segini ya, saya akan tambahkan sedikit. Nah, cukup seperti ini ya Bapak Ibu, segini aja. Ya, karena ini kita kasih space untuk dia mengembang. Kemudian nanti kan kita mau kasih glaze. Jadi cairan lumer di atasnya. Jadi ini cukup seperti ini aja. Kita lakukan sampai adonan habis.
Kalau Bapak Ibu merasa ini kok kayaknya kebanyakan, Bapak Ibu bisa kurangi porsinya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih segini ya Bapak Ibu. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu full. Karena kita mau kasih glaze di atasnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa kecilkan api kukusannya. Dan kita masukkan ke dalam kukusan. Nih. Jangan lupa mengalasi tutup dengan kain supaya uap air tidak jatuh ke dalam kue. Nah, kita tunggu sekitar 25-30 menit. Ya. Nah, sambil menunggu, Bapak Ibu bisa menyiapkan adonan untuk glaze. Glaze itu gula yang sering kita lihat di donat itu loh Bapak Ibu. Gulanya itu ya. Nih. Jadi kita bisa beli jadi glaze di TBK, toko bahan kue. Nah, di sini saya sudah siapkan glaze-nya. Saya pakai glaze coklat. Nah, glaze yang tersedia di toko bahan kue ada yang sudah berbentuk lelehan seperti ini, seperti coklat DCC tadi, dark coklat yang saya lelehkan. Dia sudah berbentuk seperti ini. Ada juga glaze yang jadi kayak berengkel-berengkel, jadi kayak butir-butir gitu ya, karena dia lengket, jadi kasar, bentuknya berengkel-berengkel kayak batu gitu. Kalau ibu-ibu menggunakan glaze yang seperti itu, ibu-ibu harus lelehkan dulu dengan cara yang tadi ya, kita pakai ditim, kita pakai air dan mangkok, masukkan glaze-nya di dalam mangkok. Untuk mempercepat, ibu-ibu bisa tambahkan sedikit minyak sayur. Nah, sambil ditunggu sampai dia jadi leleh seperti ini ya. Kalau sudah, apa yang kita lakukan? Kita tambahkan whipped cream. Whipped cream ini tawar, jadi dia nggak akan jadi terlalu manis karena ini kan glaze-nya sudah manis ya. Apalagi saya pakai glaze coklat. Nah, jangan langsung dituang, takarannya secukupnya saja, secukupnya Bapak Ibu. Kalau mau pakai buttercream gimana? Kalau mau buttercream juga boleh. Kan kalau buttercream itu kan cenderungnya manis ya Bapak Ibu. Jadi kita pakai whipped cream. Atau kalau mau pakai buttercream, cari buttercream yang agak ini cenderung ketawar gitu ya, nggak terlalu manis. Nah, ini saya tambahkan 2 sendok makan whipped cream. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, yang kami buat ini adalah brownies lumer dan ini akan ditaruh di atasnya. Jadi untuk viskositas glaze-nya ini seperti apa, Bapak Ibu bisa memperkirakan. Jangan terlalu cair. Saya akan tambahkan sedikit lagi whip-nya. Kemudian tambahkan susu UHT, merek apapun silahkan. Seberapa banyak secukupnya juga. Yang penting tadi ibu bapak harus memperhatikan jangan sampai terlalu encer. Tapi juga jangan ini masih terlalu kental ya. Jadi nggak bisa. Kita harus cairkan lagi. Kekentalannya memang sesuai selera, tapi jangan terlalu cair karena kita mau taruhkan di atas browniesnya. Nah, ini sudah saya beri susu UHT.
masih seperti ini masih cukup kental ya Bapak Ibu. Saya akan tambahkan lagi susunya. Glaze ini ada macam-macam rasa. Bapak Ibu bisa cari di TBK, ada yang rasa vanili, ada yang rasa green tea, taro, strawberry. Jadi sesuai selera aja Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sudah mulai cair ya. Tapi jangan terlalu cair juga. Nah, seperti ini sudah oke. Kalau mau sedikit cair masih boleh. Saya kasih sedikit lagi supaya agak cair sedikit. Nah, glaze-nya sudah siap, toppingnya ya. Kemudian saya sudah punya brownies yang sudah jadi, Bapak Ibu Saudara, seperti ini. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mau mengangkat sudah 25 menit atau 30 menit, cara ngecek dia sudah matang atau belum, kita pakai tusuk sate atau tusuk gigi ya. Kita tusuk ke kuenya. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel atau sudah kering gitu, itu artinya browniesnya sudah matang. Bapak Ibu bisa angkat. Nah, setelah diangkat, tusuk-tusuk kue browniesnya sebelum kita taruh glaze-nya. Kenapa ditusuk-tusuk? Supaya ketika nanti kita taruh glaze-nya, dia bisa masuk ke dalam juga. Jadi nanti ketika kita sendok Bapak Ibu Saudara, itu rasanya sampai ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, kita perlu tusuk-tusuk. Nah, setelah kita tusuk-tusuk, kita beri adonan glaze-nya tadi. Nah, kita tuang di atasnya. Nah, memberi glaze-nya secukupnya juga ya. Nah, sudah. Kemudian topping di atasnya Bapak Ibu bisa pilih. Mau dikasih coklat yang glaze yang warna lain, kemudian dibikin batik boleh. Mau dikasih mesis warna-warni boleh. Mau dikasih coco chip monggo. Mau dikasih sprinkle silahkan. Atau mau dikasih almond slice boleh. Kalau Bapak Ibu punya gum paste juga boleh. Macam-macam ya. Nah, untuk ini saya kasih gum paste aja biar cantik kayaknya ya. Biar ada warna-warninya gitu. Nah, saya mau pakai gum paste. Gum paste ini bisa dimakan Bapak Ibu karena dia terbuat dari gula. Nah, kita tinggal ini ya. Nah, tada, kue brownies lumernya sudah jadi. Seperti itu. Ini kalau digoyang-goyang, Bapak Ibu masih bisa lihat ya, gerak-gerak begitu. Iya, karena ini memang brownies lumer. Cara memakannya nanti kita pakai sendok di ini kan.
Seperti itu. Nah, untuk toppingnya Bapak Ibu bebas. Sekali lagi, bebas. Warna glaze-nya pun bebas. Monggo, mau cari glaze yang strawberry, green tea maupun warna lain silahkan. Nah, sedikit dari saya. Kalau Bapak Ibu mau pakai olahan-olahan untuk usaha, itu sangat bisa. Ini sebagai contohnya. Dia membuat brownies kering, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di packing seperti ini. Ini adalah customer kami, salah satu customer kami. Dan dia bikin di packing yang bagus, kemudian dijual. Ini cukup laris, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saya kasih lihat dalam rangka untuk memotivasi ibu-ibu khususnya yang ingin menambah penghasilan dari UMKM. Saat ini pemerintah sedang gencar menggalakkan tentang UMKM. Jadi barangkali ibu-ibu bisa menggunakan kesempatan ini. Menggunakan tepung mocha, ibu-ibu bisa mencantumkan free gluten di kemasan. Dan free gluten itu sangat aman dikonsumsi oleh anak autis, orang yang punya penyakit celiak, gangguan pencernaan, alergi terigu dan sebagainya. Jadi produk Bapak Ibu Saudara akan punya nilai plus. Nah, itu bisa dicantumkan. Nah, demikian sedikit praktikum dari saya. Mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Hidayat. Atas waktu dan perhatiannya, kesempatannya kami ucapkan terima kasih.